Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan channel Argasena. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan teman kerja saya. Saya berdiskusi panjang lebar dengan dia dan saling bertukar pikiran. Bahkan setelah dia mengetahui cara berpikir saya dan metodologi berpikir saya, dan dia yakin mungkin saya itu adalah orang yang sangat terbuka dan bisa menerima segala macam perbedaan. Akhirnya dia mengakui bahwa dirinya itu sebenarnya sudah tidak menjadi penganut agama yang tradisional, ataupun dia sudah mulai bimbang dengan agama yang dia yakini dengan berbagai macam hal. Dan dari penjelasan teman saya ini, dia masih menjalankan ibadah itu di depan manusia lainnya, itu karena dia hanya mengikuti arus ataupun mengikuti mayoritas yang ada di lingkungan dia saat ini. Bisa dikatakan dia hanya melakukan itu karena tidak nyaman, karena memang lingkungan di sekitarnya itu adalah orang-orang yang beragama dan sama dengan dia. Kemungkinan kalau dia itu hidup di Finlandia, mungkin dia akan secara terbuka dia mengatakan bahwa dia sudah tidak meyakini keyakinan apapun. Setidaknya dari percakapan saya dengan teman saya ini, dia itu masih memegang nilai-nilai agama secara universal. Jadi moral-moral secara universal dia sudah dia pakai ataupun dia gunakan. Dia gunakan nilai-nilai universal itu, tetapi dia tidak lagi menggunakan identitas agama tertentu. Dia berani sekali berbicara seperti itu dan berkata jujur kepada saya. Dulu sebelum saya banyak belajar ataupun banyak mendengarkan materi-materi ataupun informasi-informasi bahkan tentang filsafat, saya mungkin ada di posisi yang akan marah jika ada teman saya yang berperilaku ataupun berpemahaman seperti itu. Karena itu sangat berbahaya sekali untuk generasi penerus, terutama kita yang masih memiliki keyakinan agama. Tetapi sekarang saya tidak seperti itu. Saya lebih bisa bertoleransi. Artinya begini, keyakinan orang terhadap agama tertentu ataupun corak keyakinan terhadap ketuhanan yang tertentu itu adalah hal-hal yang sangat privat. Artinya orang yang meyakini agama tertentu itu artinya itu adalah hubungan dia dengan Tuhan yang dia yakini. Jadi kita sebagai orang lain di luar dari diri orang itu, kita tidak boleh mengintervensi ataupun memaksakan apa yang kita percayai. Nah, dari diskusi ini saya bisa menyimpulkan bahwa teman saya ini mungkin ada di bagian tertentu dia kecewa dengan apa yang dia lihat selama ini. Contohnya, beberapa orang oknum yang beragama itu menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak sepantasnya dilakukan oleh orang yang mengaku beragama. Kalau dari cerita teman saya ini, kok ada orang yang mengkultuskan individu lain, bahkan sampai menyembah itu, dia sedikit tidak bisa menerima hal yang seperti itu. Tetapi itu banyak dan bahkan dibela. Akhirnya dia dia memiliki kekecewaan sebenarnya. Yang kedua, dia juga mempelajari sesuatu, ilmu-ilmu seperti filsafat ataupun tentang spiritual. Itu dia belajar itu, saya tahu. Tetapi dari diskusi saya dengan teman saya ini, saya masih bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya teman saya ini masih bertuhan. Dia bukan termasuk orang yang ateis, tetapi cara bertuhan dia itu sangat berbeda dengan kita. Contohnya, dalam teologi itu kan ada yang namanya orang yang percaya dengan Tuhan, itu ada yang namanya itu panteisme. Artinya segala sesuatu itu penyebab pertamanya itu Tuhan. Dan juga ada deisme. Nah, jadi teman saya ini masih termasuk orang yang percaya dengan deisme. Jadi Tuhan itu adalah perwujudan atau bagian dari alam semesta itu sendiri. Jadi diskusi saya seperti itu. Nah, yang saya ingin sampaikan itu bukan tentang teman saya, tetapi saya
mulai berpikir, karena beberapa kali saya bertemu dengan teman-teman yang sudah memiliki keyakinan agama yang sedikit berbeda dengan kita. Contohnya, beberapa bulan yang lalu saya bertemu juga dengan teman di tempat gym. Waktu itu saya masih nge-gym kan. Dia bahkan sudah menyatakan bahwa dirinya itu agnostik. Itu belum ke ateis ya, dia agnostik. Artinya dia itu sudah dalam persimpangan antara percaya adanya Tuhan ataupun tidak percaya adanya Tuhan. Dia masih mencari. Jadi dia belum menemukan jawabannya, tapi dia mengakui bahwa dirinya itu sudah termasuk ke dalam agnostik. Nah, dari dua contoh ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang-orang yang mulai mempertanyakan tentang ketuhanan itu ada, dan mulai banyak, bahkan ada yang sudah publish di media sosial, sudah publish di konten-konten. Kita tahu lah kan, yang konten kreator ini sudah pernah ditangkap juga sama pihak kepolisian karena kasus narkoba kan. Nah, artinya dalam hal ini kita juga tidak boleh marah-marah kalau jika ada orang yang memiliki keyakinan seperti itu. Kita harus menunjukkan bahwa orang yang beragama itu benar-benar orang yang memiliki moral dan memiliki toleransi. Kita tunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Karena apa? Kalau kita semakin marah, kita tunjukkan hal-hal yang tidak bersahabat, ataupun malah kita memberikan intimidasi, dia akan semakin menjauh dari nilai-nilai ketuhanan. Tapi jangan salah sangka juga, orang-orang yang tidak memiliki agama ataupun tidak memiliki keyakinan tertentu, belum tentu dia adalah orang yang tidak bermoral. Belum tentu, karena moral itu masih bisa diperdebatkan apa definisinya. Asalkan mereka tidak melakukan perbuatan kriminal atau mengganggu publik, artinya dia masih memiliki moral. Nah, di sini kita kembali lagi ke dalam bahasan rasa-rasa kecewa seperti teman saya tadi dengan perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang yang beragama. Nah, contohnya sekarang kita bisa melihat, biasanya orang-orang yang memiliki pemikiran seperti itu, dia akan memiliki pemikiran yang sangat kritis, bahkan skeptis dengan segala hal. Contohnya, kalau kita lihat sekarang itu kan banyak sekali orang-orang kita yang rela sampai mencium kaki dari kelompok manusia tertentu dan meyakini itu adalah hal yang bisa membuat dia masuk surga mungkin ya, dan dia bahkan mengkultuskan individu tersebut. Bahkan kita sendiri, contohnya yang beragama Islam, Nabi Muhammad SAW itu telah menghilangkan kasta tersebut saat Islam datang di tanah Arab, dan menghilangkan kasta, bahkan memerdekakan perbudakan. Jadi ini malah seperti kayak bertolak belakang atau kontradiksi dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi susah payah untuk menghilangkan kasta di masyarakat, tetapi kita sendiri malah sekarang membentuk kasta itu. Bahkan ada kelompok tertentu itu yang merasa lebih baik daripada kelompok lainnya, dan dia tidak mau berbaur, bahkan mungkin menikah dengan orang yang dianggap pribumi tadi. Nah, dari hal-hal ini, maka mungkin wajar saja jika ada orang yang sampai kecewa, sampai dia akhirnya memilih jalan yang kita anggap itu sesat. Kita anggap ya, belum tentu juga sesat kan. Mungkin saja teman saya ini masih belum ketemu jalan akhirnya. Dia masih terus mencari kan. Aduh, kaki saya kesemutan sebentar. Oke, saya ubah posisi dulu. Maaf, ada penampakan. Oke, kita lanjut. Nah, cuman saya berpesan dengan teman saya. Teman saya ini, saya berpesan dengan dia bahwa keyakinanmu itu jangan sampai kamu publis ke masyarakat, karena itu sangat berbahaya sekali. Masyarakat kita itu belum bisa menerima perbedaan yang ekstrim seperti itu. Maka dia bisa dikucilkan ataupun malah diintimidasi di lingkungannya. Jadi cukup saya saja yang tahu. Mungkin karena keterbukaan saya dalam hal berpikir ini, akhirnya teman saya itu berani menceritakan yang menjadi unek-uneknya. Dia ceritakan semua yang bikin dia kecewa dalam hal saat beragama itu. Nah, teman-teman semuanya, saya mengingatkan bahwa jika kita bertemu dengan orang yang mungkin sudah sampai ke tingkatan ateis ataupun tidak mempercayai Tuhan, kita jangan menjauhi dia.
Jadi kita tetap bersahabat dengan orang itu. Jika kebetulan dia itu adalah teman kita tetap bersahabat, dan kita menunjukkan bahwa kita orang yang memiliki agama itu adalah orang yang bisa diajak sebagai teman ngobrol ataupun bahkan teman dekat ya. Nah, disitulah kita akan mencontohkan bahwa apa yang dipikirkan selama ini itu tidak benar. Seperti orang yang beragama kadang-kadang itu memiliki karakter yang pemarah, mamanya seperti itu kan. Kita jangan tunjukkan kita sebagai orang yang pemarah. Justru kita tunjukkan kita orang yang bisa diajak berdiskusi dengan kepala dingin gitu. Jangan sedikit-sedikit kita ngamuk kalau disinggung. Kalau dia memberikan argumen yang menyinggung kita balas dengan argumen yang bisa menguatkan, bisa mengalahkan pandangan dia tersebut. Cuman kadang-kadang kita itu tidak bisa membedakan antara narasi teologis dengan narasi non-teologis. Nah, itulah yang menjadi orang-orang tadi menjadi takut. Nah kan, contohnya jika teman-teman berjalan ataupun berjalan di jalan raya, ataupun di tempat teman-teman lah, bukan di jalan raya yang benar-benar dijaga polisi yang aturannya sudah ketat ya. Teman-teman pernah bertemu enggak dengan kotak amal yang ada di tengah jalan, diletakkan tepat di tengah jalan? Di tempat saya itu ada sampai lebih dari satu, ada dua, itu diletakkan di tengah jalan. Tetapi apakah itu menggambarkan bahwa itu adalah ajaran Islam? Tidak. Justru itu kalau saya amati, itu bukan sesuatu yang dicontohkan dalam ajaran agama Islam. Karena apa? Karena di situ ada hak orang lain yang dia ambil. Nah, yang pengguna jalan itu sebenarnya itu kan bukan hanya orang yang muslim. Banyak orang non-muslim juga yang menggunakan jalan itu, dan itu adalah tempat umum. Jadi sebenarnya jika meletakkan kotak amal itu, letakkan saja di tepi jalan, karena itu berbahaya, membahayakan orang sekali. Karena saya pernah melihat orang itu menabrak kotak amal itu, terjatuh di jalan. Nah, karena jalannya sudah sempit kan. Tetapi apakah orang yang meletakkan kotak amal itu bisa kita kritik ataupun bisa kita nasihati? Tidak ada yang berani. Karena apa? Karena orang-orang beranggapan itu adalah menghina Islam ataupun menghina agama akhirnya. Padahal sebenarnya itu adalah untuk kebaikan kita bersama, agar orang-orang yang non-muslim yang lainnya itu, non-muslim itu tidak menganggap kita itu adalah orang yang mudah marah dan tidak mengerti aturan, kan seperti itu. Cuman orang-orang non-muslim itu tidak ada yang berani, bahkan kita sendiri yang muslim tidak berani mengkritik, karena itu akan menjadikan orang yang memasang kotak amal itu marah di tengah jalan. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Maka dari kejadian-kejadian seperti ini, itu mungkin salah satu yang membuat teman saya ini agak sedikit kecewa dengan keberadaan orang-orang yang seperti ini. Padahal sebenarnya jika kita memandang suatu kebenaran agama, itu tidak bisa kita melihat dari orang, ataupun tidak bisa melihat dari objek manusianya, tidak bisa melihat dari antropologisnya, tidak bisa melihat dari situ. Karena yang namanya manusia itu pasti bisa melakukan kesalahan, karena manusia ya. Jadi kadang-kadang orang kita juga tidak bisa membedakan. Jadi orang yang tentunya manusia itu dianggap itu adalah hal yang menjadi kebenaran dalam agama, padahal sebenarnya tidak. Nah, mungkin teman saya ini masih mencari dia sebenarnya nanti di akhirnya akan seperti apa. Ya, kita doakan saja semoga dia bisa menemukan yang terbaik untuk kehidupannya ya, dan semoga dia bisa kembali dengan pemikiran yang benar. Dulu dia itu adalah orang yang sangat rajin sekali ke masjid, teman-teman. Tidak putus sholat 5 kali sehari, itu sholat wajibnya itu luar biasa. Saya aja kalah kan ketepatan waktunya dengan dia ini. Tetapi beberapa tahun tidak saling ngobrol, tapi sekali ngobrol ternyata dia sudah mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan tentang pengalaman saya dengan orang yang memiliki keyakinan yang berbeda tentang cara beragama itu. Mungkin itu saja, semoga ini bisa menjadi pengantar obrolan kita pada kesempatan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.